Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang memperlengkapi, Dia yang menguatkan, Dia yang menghibur kehidupan kita. Dan setiap kita berlindung kepadanya, kita tidak akan dikecewakan. Katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk membuka diri terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kami Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Kami buka hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan biarlah kami konsentrasi untuk merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus menguatkan, memberikan kami kelegaan, memutuskan kami, melayakkan kami. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Engkau memperluas daerah kami. Daerahku, mari sama-sama katakan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jangan lupa daerahku. Dan kiranya melindungi aku selama-lamanya daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan menjaga aku. Tuhan, Engkau mendengarkan dan menjawab doa kami. Kami berseru kepadamu Tuhan, dan kami diselamatkan. Supaya kami memperbesar kapasitas hati kami, supaya Engkau menjadi satu-satunya kekuatan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Amin. Thank you Jesus. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini, kekuatan, penghiburan, perlindungan daripada Tuhan senantiasa kami harapkan. Sebab orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Pertolonganku datangnya dari Tuhan semesta alam, menjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Ketika kami tidur Tuhan, Engkau tetap memberkati, dan ketika kami bangun, Engkaulah Tuhan sudah melindungi kami. Kami buka hati buat pagi hari ini 5 sabda firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini ketika saya tadi berdoa, saya diingatkan Tuhan, sudahkah engkau lahir baru? Nikodemus adalah seseorang pemuka agama, seorang yang petinggi agama Yahudi. Namun suatu ketika Yesus, Mesias yang mereka nanti-nantikan itu ada di tengah-tengah mereka. Ini orang siapa? Ini tabib. Kenapa dia begitu terkenal? Kenapa tabib ini begitu dia datang seluruh kota-kota, ya, Bethlehem, Nazaret, ya, daerah-daerah di Galilea itu semua karena ada satu orang yang hadir.
Dan ketika orang ini hadir, dia adalah pribadi yang membawa pertanyaan bagi banyak orang, siapakah dia? Kenapa dia membuat begitu banyak perbedaan? Lalu kemudian Nikodemus datang menghampiri Tuhan Yesus pada waktu malam hari. Karena dia bertanya, engkau siapa dan untuk apa engkau ada di sini? Lalu Yesus bertanya dan berkisah tentang apa yang dia butuhkan. Nikodemus mempertanyakan, engkau siapa? Kenapa engkau disebut rabi, sementara kamilah rabi di sini? Engkau tidak punya sertifikat rabi di sinagog atau di daerah sana, di Galilea dan sekitarnya, di Nazaret atau dimanapun Tuhan Yesus berjalan-jalan selalu. Kenapa engkau disebut rabi? Nikodemus datang bertanya dan Tuhan pun menjawab. Tuhan tidak perlu menjelaskan siapa dia, tapi Tuhan memberikan jawaban apa yang dia butuhkan. Seringkali saudara, ada hal yang seperti itu. Ketika kita dipenuhi dengan begitu banyak tekanan, persoalan, kita bertanya-tanya, ada apa ini? Apa masalahnya? Bagaimana jawabannya? Jalan keluarnya apa? Semua kita memiliki konsep di dalam pikiran kita. Tetapi jawaban dari Tuhan itu kadangkala nggak sesuai pertanyaan. Jawaban Tuhan adalah, kamu butuh apa sebetulnya? Nikodemus yang Tuhan katakan kamu butuh lahir baru. Saya mau jawab apapun yang jadi pertanyaanmu tentang soal-soal agama, soal-soal ketetapan, soal-soal Taurat. Saya nggak bisa menjawab orang yang tidak tahu apa itu lahir baru. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian Tuhan yang lebih lagi tentang siapa itu Tuhan, bagaimana kita harus hidup dalam kebenaran, cara kita menjalani hidup, Yesus akan bertanya, kamu sudah lahir baru belum? Kamu sudah melihat kerajaan Allah belum? Saudara, kalau kita belum lahir baru, jangankan masuk melihat kerajaan Allah saja kita tidak bisa. Dan tidak akan mungkin seorang bernama Nikodemus, seorang pemuka agama Yahudi, bisa mengerti tentang kebenaran. Walaupun Yesus mau menjelaskan berulang-ulang, dia tidak akan bisa mengerti kebenaran kalau dia tidak mengalami kelahiran baru. Bapak, Ibu, sahabat GACC yang diberkati, kebenaran Tuhan itu kadang-kala menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita pelajari. Kebenaran tentang Kristus, kebenaran tentang kekristenan, hal yang menarik. Tetapi ketika kita tidak lahir baru, itu hanya sampai di pikiran, menjadi sebuah filsafat di pikiran kita. Itu sebabnya saudara, kalau engkau mau masuk lebih dalam lagi mengenal siapa itu Yesus, lahir baru itu penting, saudara. Lahir baru supaya pengertian rohani itu bukan cuma masuk di pikiran, tapi masuk di hati, mengubahkan jiwa dan menyelamatkan jiwa. Sebab firman Tuhan dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kelembutan itu penting untuk menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Pengertian. Kalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak bisa mengerti apa-apa. Sekalipun engkau punya jabatan ketua sinagog, sekalipun engkau punya jabatan, status, kedudukan di dalam pelayanan, itu yang diberikan oleh manusia. Tetapi status terbaik yang diberikan oleh Tuhan yaitu engkau menerima pengertian dari kuasa Roh Kudus ketika engkau percaya kepada Yesus secara pribadi, engkau lahir baru. Baru kebenaran itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan. Kita tidak perlu berbicara soal bagaimana tekanan hidup dan bagaimana Yesus menyelamatkan kalau engkau tidak mengalami kelahiran. Saya tidak tahu, bukan topik yang akan saya bahas. Tapi kalau engkau mendengarkan firman tanpa mengalami kelahiran kembali, di pikiran saudara itu akan ada kitab suci, tapi tidak masuk. Kalau engkau mau terus merenungkan firman Tuhan dan menemukan rahasia kebenaran, jadilah orang yang lahir baru. Dan saat ini kita akan masuk dengan kebenaran firman Tuhan. Saya memulai dengan sebuah pujian doa Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan luas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, hal yang paling ditakutkan manusia selama ada di muka bumi ini adalah penderitaan, kesakitan,
dan malapetaka. Banjir, tekanan, persoalan, siapapun tidak mau. Kemarin subuh-subuh jam 3 pagi dalam situasi saya mau bangun dan doa, anak-anak saya kaget, saya juga kaget, suami kaget karena tempat tidur itu digoncang dengan goyangan yang begitu kuat. Tapi di dalam hati saya selalu tenang, biasanya titik gempa itu jauh dari daerah kami. Biasanya titik gempanya itu kalau nggak di Bitung, di Ternate, atau di daerah-daerah lain yang cukup jauh dari kami, yang ada di daerah perbukitan, saudara. Dia paling ada, saya memang sangat, karena yang saya tahu titik gempanya itu jauh. Tapi anak saya karena dia umurnya baru mau 12 tahun, dia ketakutan. Sampai akhirnya dia nggak bisa tidur, mama temani adik mau makan aja. Ini pagi-pagi subuh masih gelap dia udah makan. Nah, singkat cerita saudara, tekanan yang kita hadapi itu membuat goncangan di dalam kehidupan kita. Tekanan yang kita hadapi kalau kita nggak ngerti apa-apa, itu membuat kita takut, shock, dan berpikir, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Tapi saya karena saya lebih dewasa, saya juga tahu tentang memiliki pengetahuan bahwa titik gempa di tempat kami itu biasanya jauh. Saya dalam ketenangan, saya bisa santuy aja. Santuy, saya bisa dengan sederhana bilang, Tuhan tolong kami, kami percaya kami diikutkan. Dan kita berdoa itu tekanan gempa mungkin di daerah lain itu tidak terjadi apa-apa. Nah, saudara, di dalam pengertian dan pengenalan gempa yang begitu besar dalam kehidupan, gempa rohani dalam kehidupan, kita akan bisa tetap kuat karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Itu sebabnya saya juga mengawali, Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, sekalipun engkau seorang pemuka agama, tapi engkau tidak mengalami kelahiran baru. Saudara, tidak mengalami engkau mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Melihat saja kerajaan Allah, engkau tidak bisa, apalagi masuk ke dalamnya. Nah, saudara, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapapun engkau mau dengar khotbah dari hamba Tuhan yang berapi-api, yang on fire, kalau engkau tidak mengalami kelahiran baru, sia-sia. Gempa, tekanan, sehebat apapun itu membuat kita khawatir karena kita tidak mengerti dan tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda-tanda orang lahir baru itu dia tahu betul dia lahir baru. Momennya itu dia tahu betul, sekalipun saya nggak ingat tanggal berapa saya sesungguhnya lahir baru. Tapi saya ingat momen itu ketika saya pertama kali menerima lawatan Roh Kudus, firman Tuhan itu menjadi terang benderang. Sebagaimana saya itu begitu bodoh, pegang Alkitab itu begitu bodoh, nggak ngerti satu kata pun, tiba-tiba dibuat menjadi mengerti. Dan tiba-tiba ada kepenuhan Roh Kudus, lahir baru. Dan kemudian saya bisa mengerti banyak hal. Dan saya bisa mengerti ketika saya hadapi tekanan persoalan kehidupan, ada Tuhan yang bisa menolong saya. Tapi orang yang tidak mengalami lahir baru, ketika dalam tekanan itu ketakutan begitu besar menguasai dia. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita belajar di kitab Ayub ini, pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa dangkal. Di dalam Ayub 42 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau, tapi kini mataku sendiri memandang engkau. Ini terjadi kenapa, saudara? Orang yang belum lahir baru, dia melakukan ibadah, tapi sebuah rutinitas. Orang yang belum lahir baru, dia mengikuti liturgia hanya karena dia lihat orang tuanya, dia lihat kebiasaan agamanya, dia lihat kebiasaan di gereja. Orang yang mengikuti ketetapan tapi di dalam hatinya itu emptiness, saya bisa pastikan dia tidak mengalami kelahiran baru. Makanya ketika goncangan itu datang, kapasitas hatinya itu nggak akan sanggup. Goncangan itu akan datang. Kadang saudara begini, kita pikir, orang ini dia pasti kenal Tuhan dong. Dari gayanya itu beriman, gayanya beribadah, itu pasti kenal Tuhan. Tapi ternyata enggak, saudara. Begitu kita sharing, begitu kita ngomong, dia cerita soal masalahnya, penangkapannya seperti itu, ternyata dia nggak bisa sama sekali menghadapi tekanan-tekanan persoalan yang menurut kita, ini kan gampang aja. Tapi kita nggak boleh underestimate, kita nggak boleh memandang rendah orang-orang seperti itu. Hanya seperti ini saya mau katakan, sayangnya kamu sudah ada di lingkungan yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan, tapi kamu sendiri tidak mengenal cara Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kita deteksi ternyata, wah orang itu
baru. Jadi udah dengar firman, duduk dengan manis setiap minggu di gereja, nggak lahir baru, nggak alami Tuhan. Sebab tidak mengalami Tuhan memperbesar kapasitas hati. Saudara umat Tuhan yang dikasih, penderitaan itu gampang saja kita hadapi bagi orang yang mengenal Tuhan dan mengalami Kristus dan lahir baru. Tapi bagi orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, hanya dari kata orang saja. Bahkan persembahan-persembahan yang diberikan itu hanya dari aturan-aturan saja. Saudara, Ayub mengalami itu, saudara. Jangan pikir bahwa Ayub itu langsung, oh dia setia, dia ini. Tapi dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia mengenal Tuhan dari perkataan yang dikatakan di Ayub 42, hanya dari apa kata orang. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Ayub 15 hingga 19. Sebelumnya kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sahabat GCC. Please like, comment, share, and subscribe for more videos. Dengan demikian, saudara telah membantu kami menyebarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Gracia Hope Compassion Channel terus memberitakan kasih Tuhan dimanapun kami pergi dan berada, berdampak dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sahabat GCC yang diberkati Tuhan, kita belajar tentang firman Tuhan. Saya memberikan judul Ayub perbesar kapasitas untuk hadapi tekanan. Perbesar kapasitas itu saudara, untuk menghadapi tekanan. Tapi sekali lagi kita tidak mungkin akan memperbesar kapasitas kalau kita tidak mengalami Tuhan Yesus. Kita tidak mengalami kelahiran baru. Kita tidak menerima rohnya yang kudus. Tanpa rohnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin saudara. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub 15 hingga Ayub 19. Saya memberikan judul Ayub perbesar kapasitas untuk hadapi tekanan. Kalau saya membaca dari Ayub 15 hingga Ayub 19, itu masih seputaran krisis yang dihadapi oleh Ayub. Krisis yang dihadapi oleh Ayub adalah tekanan itu yang getting stronger ya. Tidak ada perubahan yang signifikan dari kitab Ayub 15 hingga Ayub 19. Dari kemarin yang kita baca Ayub 9 hingga Ayub 14, Ayub 10 hingga Ayub 14 itu tidak ada perubahan yang signifikan. Bahwa di sana terdapat puisi-puisi keluhan dan bagaimana tekanan-tekanan dari 3 orang sahabatnya. Dan 3 orang sahabatnya ini kemarin so far yang ini ada Elifaz dan Bildad. Tidak ada yang berubah. Bahkan ketika Ayub semakin reaktif, kedua sahabatnya ini Elifaz dan Bildad itu juga semakin reaktif. Semakin pressure-nya sehingga pressure itu membuat Ayub seolah-olah nggak tahan dengan kata-kata mereka. Saudara, emang kalau kita udah mencapai limit ya saudara, kadang yang orang pikir mereka dengan maksud mau menghibur kita pikir udahlah stop lah, nggak usah kamu ngomong, mending kamu diam deh. Mending kamu nggak usah ngomong apa-apa, itu membuat saya lebih nyaman. Kadang seperti itu ya, kalau kita lagi dalam keadaan mumet, capek, segala sesuatu kayak pressure dijepit dari kanan kiri, mending biarkan orang itu tenang, diam, jangan berikan dia tekanan yang lebih lagi. Karena nggak enak saudara, kita maksudnya menolong, tapi yang mau ditolong itu nggak merasa tertolong. Itu situasi yang dihadapi Ayub. Masih seputaran bagaimana keluhan-keluhannya, pressure yang begitu kuat dari teman-temannya Elifaz dan Bildad berbicara. Elifaz berkata, orang fasik akan binasa. Akhirnya Ayub yang semakin kena pressure, ya, kena mental dari teman-temannya. Ini teman apa teman ya? Teman kok berbicara seperti lawan, seolah-olah mengcounter gitu. Akhirnya keluhan Ayub tentang Allah semakin besar. Keluhan Ayub tentang perlakuan Tuhan seolah-olah semakin ini dampaknya akan semakin negatif dan akan terjebak untuk menyalahkan Tuhan. Beda sekali ya saudara pada waktu dia dengan istrinya bilang kutukilah ibumu, kutukilah Allahmu, kutukilah Tuhanmu. Lalu dia berkata, apakah kamu hanya mau menerima yang baik saja, sementara yang tidak baik kau tidak menerima?
wow, di sini memang kapasitas iman Ayub masih luar biasa. Awal-awal dia menghadapi ujian, makin ke sini makin ngedrop, makin ke sini mengeluh tentang perlakuan Tuhan. Tapi satu hal yang dia tidak buat adalah dia mengutuki Tuhan itu tidak, memang dia tidak melakukannya. Dia mengeluh saja. Mengeluh itu manusiawi, sering mengeluh kan? Masih sering mengeluh kan? Aduh, kenapa begini? Kenapa begitu? Mengapa begini? Mengapa begitu? Ini itu. Kayak Doraemon ya, Saudara. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah dari pasal 16 hingga pasal 17. Pendapat Elifas dari pasal 15 ayat 1 hingga 35. Oh, pressure-nya makin kenceng, Saudara. Pressure-nya makin kenceng ya, Saudara. Pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Wah, ini lebih mengerikan lagi ya. Kalau dikatakan mereka mengasumsikan Ayub itu orang fasik, terus saya pasti binasa dong, kata Ayub. Marah dong dia, ya kan? Marah dong. Kesel ya dapat teman seperti ini. Ini bukan yang menghibur, malah memberikan itu. Kadang kita juga hamba Tuhan kadang melakukan kesalahan yang sama. Kadang kita kita sayang dengan jiwa itu ya. Kita sayang dengan jiwa, kita takut-takutin. Ya, saya salah satu termasuk pelakunya. Kadang kita sayang dengan jiwa, kalau kamu nggak bertobat, neraka kamu. Kalau kamu nggak menyesal sekarang, tinggalkan dosamu, neraka kamu. Bagi orang yang bisa menerima itu ya dia langsung bertobat. Tapi ada orang-orang tertentu dia menghadapi itu sebagai sebuah pressure. Karena dia punya, kenapa dia menganggap itu sebagai sebuah pressure? Karena kapasitas hatinya itu. Orang yang bisa menerima banyak reaksi karena kapasitas hatinya besar. Itu sebabnya pagi hari ini saya memberikan judul perbesar kapasitas untuk hadapi tekanan. Di pasal 19 Ayub mengeluarkan statement yakin bahwa Allah akan memihak kepada dia. Yahweh akan memihak kepada dia. Saudaraku, Tuhan yang besar ganti kita senantiasa memberikan pengharapan. Ayub di tengah-tengah pressure dan tekanan yang begitu hebat, dia masih punya pengakuan, aku tahu penebusku hidup. Dia akan melepaskan aku, itu kata dia. Di dalam Ayub 19, Ayub berkata seperti ini. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Jadi saudaraku, perkataan itu ternyata menyakitkan ya saudara, makanya kita pilih ya kata-kata yang tepat. Saya sering kali juga begitu. Ketika suami dalam keadaan tidak nyaman, ketika saya tambah dengan ocehan, suami saya bilang, udah kamu nggak usah ngomong, itu membuat saya tertekan. Kalau namanya perempuan ya itu, perempuan itu ngomongnya itu jauh lebih banyak daripada tindakan kadang. Dan itu ketika orang lain mendengar, ketika dia dalam masalah, itu jadi sebuah tekanan dalam kehidupan dia. Ini di ayat yang ketiga dikatakan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Ya kadang-kadang orang seperti itu ya, udah kita sakiti hatinya dengan banyaknya perkataan, apalagi lakukan penghinaan, itu sungguh menyiksa dia. Hati-hati juga saudara, kalau kita di dunia ini sering menjadi pelawak bagi orang lain, kadang lawakan itu, kata-kata itu negatif, penghinaan, banyak lawakan itu yang lahir dari sebuah hinaan. Underestimate orang ya, akhirnya menjadi lelucon bagi banyak orang. Itu sebabnya ada orang yang lahir dari hasil bulian orang-orang. Hasil bulian orang-orang membuat dia merasa menjadi kaum minoritas, gak akan bisa bertumbuh. Akhirnya dia dari sepanjang tahun dia menjadi orang yang tidak tumbuh keyakinan dan kepercayaan dirinya. Karena perkataan kita itu ibarat paku yang dipakukan ke dalam satu situasi, dia akan tertancap. Kalau itu kata-kata yang menyakiti, itu akan tertancap. Kalau kata-kata penghinaan, itu akan mempermalukan dan menyiksa orang. Ayub sampai bilang begini di ayat yang keempat, jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Kalau memang saya mau binasa, ya udah saya akan binasa, saya tanggung, saudara. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa kapasitas Ayub, kapasitas hati, kapasitas batin Ayub itu tidak begitu besar. Sehingga ketika teguran-teguran itu nyampe ke telinganya, dia nggak melihat itu sebagai sebuah wejangan. Dia melihat itu sebagai sebuah tekanan.
Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celahku sebagai bukti terhadap aku, insyaAllah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Oh, ciri orang-orang yang tidak tahan tekanan, dia mulai menyalahkan situasi. Kemarin kita sudah belajar, saudara bisa melihat khotbah yang kemarin. Sesungguhnya aku berkata kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Orang yang mulai tidak bisa melihat keadilan Tuhan, itu karena kapasitas hatinya itu terbatas, nggak mampu mensyukuri situasi yang ada. Berbeda dengan Yesus Kristus, dia adalah 100% God, 100% human. Ketika dia menghadapi tekanan, mau menghadapi tekanan, dia doanya begini. Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Ketika dia mau menghadapi salib, ini berbicara soal pressure yang begitu besar, yang dia tahu itu pasti akan dihadapi secara human, yang dia sudah mengosongkan diri kealahannya. Ketika dia hadapi itu, dengan kemanusiaannya yang 100%, dia tidak menghindari, dia memilih untuk menghadapi itu. Sebab kapasitas di dalam dia, kapasitas ilahi yang dia berusaha kosongkan, kenosis, menjadi pribadi yang kosong untuk kemudian melahirkan keselamatan bagi banyak orang, kapasitas dia itu besar, unlimited. Yang dia taklukkan di dalam diri sebagai seorang manusia untuk menerima beban pengampunan, penebusan bagi seluruh umat manusia. Kapasitas Yesus tentunya berbanding sangat berbeda, terbalik dengan kapasitas Ayub. Ayub hadapi 3 orang ini, intimidasinya itu sangat besar. Tapi Yesus menghadapi intimidasi, menghadapi penolakan, menghadapi bagaimana tumbak itu menyakiti dia, bagaimana dia menghadapi beban kayu salib, bagaimana dia menghadapi ocehan-ocehan omongan, itu Yesus very very strong. Karena dia 100% human, 100% God. Kemanusiaannya itu tidak binasa tidak binasa secara kekal oleh karena keilahiannya itu masih ada. Sekalipun dia mengosongkan dirinya untuk tidak menggunakan power dan kuasanya, karena dia dengan kemanusiaannya itu merasa dia harus taat tunduk sepenuhnya kepada rencana Bapa. Ayub berbeda. Dia tidak kuat. Dia berseru minta tolong tapi tidak ada keadilan. Ciri-ciri orang yang belum mengalami kekuatan kelahiran kembali. Daging kita itu akan terbatas sebagaimana human kita bereaksi. Amin. Saya ulangi. Ketika seorang belum mengalami kelahiran baru, seperti Ayub yang kita sudah renungkan kemarin, ada 2 poin penting yang saya simpulkan. Yang pertama, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku. Ketakutannya akan hukuman, ketakutannya akan kehilangan karena iman yang dia punyai ternyata sangat kecil. Yang kedua, dia baru menyadari perbuatan baik tidak menyelamatkan. Dia bersandar kepada perbuatannya. Oleh sebab orang-orang yang bersandar kepada perbuatan baik, orang-orang yang bersandar kepada apa yang dia persembahkan kepada Tuhan, tidak mengalami yang namanya iman yang lahir dari kelahiran baru di dalam Tuhan. Perjanjian Lama belum mengenal kelahiran baru, tetapi ada berbagai hal tersirat di mana kehadiran Tuhan itu betul-betul mengubahkan kehidupan mereka, seperti Daud, seperti Yosua, seperti Nuh. Karena ternyata belum mengalami itu. Ketika dihadapi pressure, itu semua hal yang dia takutkan, yang dia tidak inginkan, musibah, persoalan itu dia tidak inginkan dan hatinya tidak sanggup untuk menghadapi. Kelaliman, aku bersuruh minta tolong, tapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Hai, hello saudara, ketika kita belum mengalami Tuhan, belum mengalami kelahiran baru di dalam kehidupan kita, kita banyak sekali salah persepsi kita. Ini banyak sekali salah pemahaman yang dimiliki oleh Ayub. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku. Ya, mengemis-ngemis minta belas kasihan dari sahabat-sahabatnya yang seolah-olah pressure-nya itu loh keterlaluan. Karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Orang yang tidak mengalami kekuatan kelahiran kembali tidak tahan dengan
penghakiman. Tidak tahan dengan tekanan. Penghakiman dari manusia dia nggak bisa terima. Karena hatinya tidak terbiasa dengan hal itu. Ini menunjukkan bahwa Ayub belum betul-betul mengalami Tuhan. Hanya sekedar di permukaan. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat di dalam kitab. Terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Di sini dia mengatakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Tapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, seseorang bisa mengalami kelahiran baru pada momen di mana ia butuh. That's it. Saya jadi ingat ya beberapa tahun lalu. Saya lahir baru sekitar tahun 99. Itu kenapa saya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya? Ya karena saya ada di titik terendah saya. Orang yang berada di titik terendah itu merupakan sebuah kesempatan untuk menemukan penebus. Kita nggak sadar bahwa kita akhirnya adalah menuju kebinasaan. Nggak sadar saudara. Sampai akhirnya kita betul-betul ada di titik terendah dan kita tahu I need salvation. I need savior. Saya butuh penebus. Kita nggak tahu kapan kita betul-betul membutuhkan keselamatan kalau hidup kita tuh baik-baik saja, fine-fine saja. Justru ketika kita mulai paham tentang penderitaan, kita mulai paham tentang tekanan, kita mulai paham tentang kebinasaan, itu kita melihat bahwa saya butuh Tuhan lebih dari sekedar beragama. Kita tuh butuh Tuhan lebih dari sekedar untuk sembuhkan sakit. Kita butuh Tuhan lebih dari sekedar untuk mengisi hari Minggu kita dengan sebuah peribadatan. Kita butuh Tuhan justru ketika pressure itu Tuhan izinkan terjadi dan kita melihat, wow ternyata saya dangkal, ternyata saya tuh tidak mengenal keselamatan. Ternyata keselamatan itu dibutuhkan lebih dari sekedar kita berkata, pegang tanganku Roh Kudus. Lebih dari itu, kita butuh-butuh diselamatkan ketika kita tahu di luar Tuhan itu tidak ada jawaban selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya timbul pengenalan secara pribadi. Kenapa ada pengenalan akan Tuhan secara pribadi? Karena secara pribadi hari ini saya kok merasa saya ditekan. Orang lain tuh biasa-biasa aja. Secara pribadi kita mengalami lawatan Tuhan. Kenapa? Saya butuh Tuhan, sangat-sangat butuh Tuhan. Di momen seperti itu, lawatan Tuhan terjadi dan kita tahu penebus kita hidup. Saudara, kita bersyukur kalau kita pernah mengalami titik terendah di dalam kehidupan kita. Kadangkala titik terendah mengajarkan betapa kita butuh berusaha. Ayub katakan hanya dari katakan saja aku mengenal tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kebutuhan akan keselamatan melahirkan pencarian yang benar akan penebusan. Pencarian yang benar akan penebusan akan membuat mata kita tercelik dan terbuka. Ternyata dia selama ini ada dengan saya. Saya aja yang gak ngerti. Saya aja yang belum buka hati. Saudaraku, firman Tuhan di YouTube tuh tersedia di mana-mana, saudara. Kalau saudara mau cari dari A sampai Z, dari pendeta A sampai Z itu ada. Tapi kenapa seringkali mata kita tertutup dan gak bisa mengenal Tuhan? Kita tidak merasa perlu ditolong, saudara. Tetapi ketika Ayub merasa perlu ditolong oleh Tuhan, di situ dia lihat penebusku hidup. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Haleluya. Amin, saudara. Kita akan mendapatkan pengertian-pengertian tentang Tuhan justru pada saat kita hadapi tekanan. Mari kita belajar di sini. Tekanan yang besar kadangkala membuat kita reaksi. Reaksi kita akan menentukan, reaksi kita itu bisa lari, reaksi kita itu bisa bertahan, tapi reaksi kita untuk memperkuat kuda-kuda kita melahirkan kekuatan baru. Beberapa quote saya akan bacakan di sini. Kita sebagai manusia tidak pernah terlepas dari tekanan. Tekanan itu dapat muncul dari manapun dan dalam bentuk apapun. Tekanan melahirkan kekuatan, ide, gagasan, kreativitas, apa saja yang mendobrak daya batas pribadi manusia menjadi lebih baik lagi. Karena ada tekanan, kita akhirnya makin berkreasi, saudara.
Nah, hiduplah seperti paku yang bengkok. Hiduplah seperti paku, ya, koma. Yang bengkok tidak akan dipukuli, justru yang lurus akan dihantam terus-menerus. Saudara, kalau ibarat paku ya, saudara, ini katakanlah ini paku, ini paku. Kalau kita paku, dia lurus. Saya juga pernah memakukan paku di dinding. Lalu ketika kita itu ya, kita tumbuk dengan kuat, dia masuk lurus, lurus, lurus. Itu nyaman, enak karena kekuatan terpusat akhirnya lama-lama dia masuk dengan bagus. Nah, tetapi kalau ini paku, terus kita gini, terus dia bengkok, kita gini, wah dia makin lengkung, makin nggak bisa dipakukan. Akhirnya tidak efektif, kemudian tidak bisa masuk. Biasanya dia cepat copot. Seseorang yang kelihatan lurus di hadapan Tuhan, justru dia akan semakin banyak dibawa tekanan. Karena ini dia adalah paku yang efektif yang bisa diandalkan. Tapi kalau paku itu bengkok, akhirnya kita harus mengganti dengan paku yang lain. Jadi jangan salahkan saudara, kalau engkau menghadapi banyak tekanan, justru karena Tuhan mau mempermuliakan engkau lebih dahsyat lagi. Jadikan tekananmu menjadi kekuatan untukmu, jangan jadikan tekananmu menjadi kelemahanmu. Saat tekanan hidup datang dari atas, ya, pressure dari atas, tangan tahan, kaki menumpunya, kepala berdoa, lalu tubuh menguatkannya. Tekanan yang ada justru membuat kita menjadi pribadi yang bereaksi untuk membangkitkan kekuatan. Saudara, coba saudara lihat di gambar ini, pekerjaan berat. Sukses memerlukan kesediaanmu terima dua sisi pekerjaan. Yang enak dan tidak enak. Yang berat ataupun ringan. Lihat tugasmu karena pentingnya untuk suksesmu, bukan karena berat atau ringan. Kita fokus kepada beratnya tekanan, akhirnya semakin tidak sanggup. Saudara, tekanan yang besar melahirkan kekuatan pada saat kita berespon dengan baik terhadap tekanan. Ada satu rumus yang berkata seperti ini. P sama dengan F per A. P itu berbicara tekanan, F itu berbicara gaya, A itu berbicara soal luas bidang. Ini rumus fisika ya saudara. Tetapi rumus fisika ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadangkala dengan begitu banyaknya gaya hidup ya, begitu banyaknya gaya hidup yang ada. Tapi kalau kapasitas kita kecil, maka tekanan itu juga semakin besar. Kebanyakan gaya sementara kapasitas kecil, maka tekanan akan semakin besar. Demikian juga saudara, kalau gaya kita itu terlalu besar atau reaksi-reaksi yang ada di luar itu terlalu besar, sementara kapasitas hati itu sangat kecil, tekanan itu akan terasa jauh lebih kuat, saudara. Gaya itu berbicara soal apa? Gaya hidup, gaya bicara, gaya atau reaksi terhadap masalah. Ayub mengalami ini, saudara. Ketika dia bereaksi terhadap masalah itu, reaksinya itu semakin besar karena semakin banyak orang-orang yang menyerang dia. Sementara kapasitas hatinya itu cuman gitu, cuman kecil. Akhirnya tekanan yang dirasakan itu seolah-olah tekanannya itu sangat besar. Gaya hidup ya, saudara. Gaya hidup, misalnya kita gaya hidupnya itu kalau beli tas rasanya maunya tas yang 10 juta. Tapi gaji suami kita tuh 10 juta. Atau gaji suami kita tuh 5 juta. Gaya hidup dengan gaya hidup lebih besar dari kemampuan kita punya uang. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah tekanan. Angsuran menumpuk. Kita nggak mampu bayar. Gaya bicara, saudara. Gaya bicara itu yang terlalu meluap-luap sehingga dengan perkataan-perkataan dari Sofar, Bildad, Elifaz, itu gaya bicara mereka itu yang begitu membuat reaksi-reaksi. Akhirnya Ayub juga bereaksi. Sementara hatinya itu belum diperbesar. Akibatnya dia mengalami tekanan. Gaya reaksi terhadap masalah. Hadapi masalah yang begitu besar, sementara kapasitas hati itu kecil, tekanan itu menjadi semakin besar. Saudara, semakin besar gaya dibutuhkan semakin besar kapasitas. Yang pertama kapasitas hati, yang kedua kapasitas berpikir, yang ketiga kapasitas iman, yang keempat kapasitas tubuh atau kekuatan fisik. Saya sudah mengilustrasikan dari kemarin saudara, semakin kita diberikan begitu banyak gaya, kapasitas kita yang semakin diperbesar. Hati kita harus semakin diperkuat. Cara kita berpikir juga harus menerima banyak pengetahuan firman, menerima banyak nasihat. Orang yang menerima banyak nasihat, pikirannya akan menjadi lebih bijak. Tapi orang yang tidak mau mendengar nasihat, pikirannya itu kerdil.
Orang yang pikirannya kerdil, ketika begitu mendapat banyak gaya, dia akan semakin tertekan. Iman juga saudara, kalau iman kita itu imannya pas-pasan, emang iman sebesar biji sesawi itu sanggup membinakan gunung. Tapi bukankah iman itu timbul dari pendengaran akan film Korea? Iman itu timbul dari pendengaran akan sinetron. Enggak ya saudara. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, pagi hari jangan bosan diingatkan dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan memperbesar kapasitas iman. Kita butuh satu hari paling tinggi ya 2-3 jam lah untuk mendengarkan firman Tuhan. Sementara dalam satu kali 24 jam. Kamu bisa nonton sinetron lebih dari 4 jam. Kamu bisa buka handphone ya. Buka handphone ini lebih dari 3-4 jam. Hitung-hitung untuk belajar firman. Oh, sudah syukur kalau dia bisa menghabiskan 1 jam. 1/24 itu berapa persen saudara? Sangat kecil sekali. Mari saudara, kapasitas iman, hati, pemikiran, juga tubuh kita bicara tentang menjaga kesehatan. Perbesar kapasitas untuk melahirkan kekuatan hadapi tekanan. Perbesar kapasitas untuk hadapi tekanan yaitu hati kita diperbesar, pikiran kita diperluas dengan pengertian-pengertian karena roh pengertian itu dari Tuhan. Roh pengertian, roh hikmat, roh nasihat itu dari Tuhan. Iman itu juga dari Tuhan, dari pengenalan akan firman Tuhan. Saudara jangan bosan diingatkan firman Tuhan setiap hari. Sebab mana tahu iblis berjaga-jaga di luar untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat di dalam Lukas 4, lalu iblis mundur dan mencari waktu yang baik untuk kembali mencobai Yesus. Yesus aja ditunggu-tungguin untuk dicobai, apalagi cuma engkau dan saya. Setelah selesai dari sini engkau dengarkan firman, ya udah nunggu di luar, menunggu waktu yang tepat untuk menelan korban. Saudara perbesar kapasitas, hati, pikiran, iman, dan juga tubuh, supaya engkau cakap menanggung segala perkara yang berasal dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dan memperluas daerah kita, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Saudara-saudara bisa periksa juga firman Tuhan tentang doa Yabes yang saya sudah bagikan beberapa waktu lalu, menambah penguatan tentang firman ini. Dan yang terakhir, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kekasih Tuhan, sahabat GSDHCC yang diberkati oleh Tuhan. Pastikan engkau lahir baru, supaya engkau menerima pengertian yang benar, dan engkau memahami kehendak Tuhan dalam hidup. Mari berdoa. Bapak, kami berdoa buat pagi hari ini untuk setiap orang-orang yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, kami berdoa Tuhan kuatkan dan bawa dalam kapasitas yang semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap orang-orang yang belum mengalami kelahiran baru atau bingung apa itu kelahiran baru, atau bingung apa itu Yesus, atau bingung apa itu Roh Kudus. Bapak, kami berdoa buat pagi hari ini mereka bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Kadangkala masalah bisa membawa kebaikan dalam kehidupan seseorang. Kadangkala persoalan bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan karena kita tahu kita butuh penebus. Dan penebus kita itu hidup. Kami berdoa buat pagi hari ini penebus yang hidup itu memberikan jawaban bagi kita semua. Ayub dilatih Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena orang yang lurus, seperti paku yang lurus akan terus ditekan dengan martin, supaya dia akan semakin efektif menjadi paku yang bisa dipakai untuk sebuah kebaikan. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang menghadapi tekanan. Perbesar kapasitas hati mereka, perbesar kapasitas iman mereka, perbesar kapasitas berpikir dan juga tubuh fisik mereka Tuhan. Supaya mereka dapat cakap menanggung setiap gaya yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, tekanan demi tekanan boleh ada, tetapi Tuhan yang memperbesar kapasitas hati kami yang lahir baru, supaya kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, perbesar kapasitas hidup kita. Jangan
perbesar gaya. Tekanan banyak karena kebanyakan gaya. Jadi bisa kita perkecil gaya dan juga memperbesar kapasitas hati. Jangan banyak gaya, karena kebanyakan gaya itu kita mengalami tekanan. Saudara, jadilah kuat. Jadilah kuat, jadilah kuat. Tuhan berkati. Shalom.